Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 13 November 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari surat Paulus kepada Titus bab 3 ayat 1-7. Kita diingatkan, dahulu kita sesat, tapi berkat rahmat-Nya kita diselamatkan. Dahulu kita hidup dalam kedagingan, sesat, hamba nafsu dan keinginan daging, kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tapi berkat kerahiman Allah yang dibawa oleh Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Berkat permandian, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Berkat Yesus Kristus, kita mendapatkan kesempatan untuk hidup yang kekal. Dari bacaan Injil, dari Injil Lukas bab 17 ayat 11-19, dikisahkan ada 10 orang kusta yang memohon belas kasihan kepada Yesus. Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan dengan tatapan yang penuh belas kasih, berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah diri kepada imam-imam. Dan sementara mereka pergi untuk menghadap imam, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka yang melihat dirinya sudah tahir atau sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara lantang, lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Maka Yesus berkata, bukankah 10 orang semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang lain? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Dan ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena Yesus Kristus Sang Penyelamat datang kepada kita untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Kesesatan yang kita lakukan akan dihilangkan, dimusnahkan, dan diganti dengan keselamatan. Maka orang harus berani meninggalkan
sikap-sikap kedagingan. Dahulu kita sesat, tidak taat, menjadi hamba nafsu, keinginan kedagingan, kedengkian, keji, dan saling membenci, telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan keselamatan. Maka kita diubah dari manusia lama kepada manusia baru lewat pembaptisan. Maka martabat itu harus kita pegang, kita hidupi, dan kita jalani. Pertanyaan permenungan pertama. Kita telah menerima martabat baru sebagai anak-anak Allah lewat pembaptisan. Sudahkah aku hidup sesuai dengan martabat itu dengan meninggalkan kedagingan, hawa nafsu, dan keduniawian kita, lalu mengenakan manusia baru sebagai anak-anak Allah dengan senjata cinta kasih. Dari bacaan Injil menarik, justru orang asing yang kembali untuk mengucap syukur kepada Yesus. Yang lain hanya mencari formalitas, meminta surat dari seorang imam bahwa mereka telah sembuh. Syukur pertama-tama menempatkan Allah, menempatkan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Orang Samaria mengerti siapa yang menyembuhkan, bukan imam, tetapi Yesus Kristus. Maka ia kemudian kembali untuk menempatkan Yesus sebagai Allah yang telah menyelamatkan dia. Syukur pertama-tama menempatkan kembali Allah dan Yesus Kristus di tengah-tengah hidup kita. Itu artinya manusia-manusia lama kita singkirkan dan kita ganti dengan Yesus Kristus dengan perintah cinta kasih-Nya. Namun itu tidak mudah karena dunia menggoda kita. Dunia memberikan iming-iming kepada kita. Sanggupkah kita terus-menerus dan tetap menempatkan Yesus di dalam hati kita sebagai pegangan hidup? Sanggupkah kita untuk kembali kepada Dia bila kita jatuh ke dalam dosa? Seringkali kita hanya mencari formalitas, tetapi kurang membangun relasi dengan Allah. Maka mudah-mudahan semangat orang Samaria yang kembali kepada Yesus memberikan dorongan kepada kita untuk kembali menempatkan Yesus dalam hati kita dan menjadikan Dia pegangan hidup dalam dunia ini, agar akhirnya kita tetap hidup dalam martabat pembaptisan sebagai anak-anak Allah. Mari bersama-sama kita tinggalkan manusia lama, kita kenakan manusia baru, dan terus-menerus kita menempatkan Yesus
di dalam hidup kita sebagai dasar dan pegangan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami agar kami terus-menerus hidup dalam martabat pembaptisan dan menempatkan Putra-Mu Yesus Kristus di dalam hidup kami sebagai pegangan. Kuatkan kami agar kami dalam situasi apapun tetap setia pada martabat itu. Semoga iman umat-Mu yang kadang lemah, kadang jatuh, dan kadang mandek, terus Engkau dorong agar iman kami semakin bertumbuh, berkembang, mendalam, dan tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan, agar hanya Putra-Mu yang kami pegang sebagai jalan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya. Agar dengan bantuan dan rahmat-Mu, umat semakin bersemangat dalam hidup sebagai anak-anak-Mu, konsekuen dengan martabat setelah pembaptisan. Untuk itu, semoga Engkau membantu kami dengan rahmat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya dorong dan saya ingatkan untuk selalu mengusahakan pola hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar kita terhindar dari segala macam penyakit, dan akhirnya kita semua, keluarga dan masyarakat juga tetap sehat. Terima kasih untuk segala usaha panjenengan dalam membantu gereja mewujud nyatakan kerajaan tengah masyarakat lewat doa-doa, tenaga, karya, dan pemberian waktu, serta dengan dana yang akan sungguh membantu gereja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Terima kasih juga untuk keberanian panjenengan dalam menanggapi penggalangan dana dari paroki Banyu Temumpang. Masih tunggu amplop-amplop sampai akhir bulan. Mudah-mudahan kebaikan hati kita sungguh menolong mereka untuk renovasi kapel. Masih diketuk hati untuk korban bencana gunung berapi di Flores. Bisa transfer, bisa langsung diberikan kepada saya atau ke bagian keuangan. Dengan dimasukkan amplop dan diberi tulisan untuk bencana gunung meletus di Flores. Saya berterima kasih, tapi juga mohon maaf atas banyaknya peristiwa
yang menuntut kebaikan hati kita. Namun saya yakin umat kudus luar biasa. Sebentar lagi masuki masa Advent dan Natal. Mari kita persiapkan hati dengan menghadiri sarasian Advent dan merayakan Natal. Mudah-mudahan kita semua semakin siap untuk menerima kelahiran Sang Penyelamat di dalam hati kita masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.